Selamat siang, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan presentasi kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Daniel Siti dengan NIM akhir 016 dan teman saya Imade Aridana Iswara dengan NIM akhir 032 dan yang terakhir ada Kadek Ramaraditya dengan akhir 048. Nah, di sini kami akan membahas sedikit mengenai TOGAF. Apa itu TOGAF? TOGAF merupakan singkatan dari The Open Group Architecture Framework, yaitu suatu kerangka kerja arsitektur perusahaan yang digunakan untuk mendesain, melakukan perencanaan, serta implementasi tata kelola arsitektur informasi dalam suatu perusahaan. Nah, TOGAF ini terdiri dari beberapa fase, yang dimulai dari fase A, yaitu arsitektur vision, atau visi arsitektur. Fase B, business arsitektur atau arsitektur bisnis. C. Information System Arsitektur atau arsitektur sistem informasi. Fase D. Teknologi arsitektur atau arsitektur teknologi. Fase E. Opportunities and Solution atau peluang dan solusi. Fase F. Migration Planning atau rencana migrasi. Fase G. Implementation Governance atau tata kelola implementasi. Dan fase H. Arsitektur Change Management atau perubahan manajemen arsitektur. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai fase G, yaitu Implementation Governance atau implementasi tata kelola. Dalam fase G ini meliputi pengertian, tujuan, masukan, langkah-langkah, dan keluaran. Oke. Fase G ini menyediakan pengawasan arsitektur terhadap implementasi. Disinilah semua informasi untuk manajemen yang sukses dari berbagai proyek implementasi disatukan. Fase ini melibatkan kegiatan II atau Enterprise Architecture, yaitu yang pertama, memberikan pengawasan arsitektur untuk implementasi, yang kedua, menentukan batasan arsitektur pada proyek implementasi, yang ketiga, mengatur dan mengelola arsitektur, yang keempat, kontrak pelaksanaan pekerjaan monitor untuk kesesuaian, yang kelima, menghasilkan realisasi nilai bisnis. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Imade Aridana Iswara. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari Implementation Governance yang merupakan bagian ketujuh dari TOGAF. Tujuan dari Implementation Governance ini antara lain yang pertama yaitu merumuskan segala rekomendasi untuk setiap proyek implementasi nanti. Dan yang kedua, melakukan fungsi dari enterprise system sedang dilaksanakan maupun sedang digunakan. Dan yang ketiga, memastikan kesesuaian dengan arsitektur yang ditentukan oleh proyek implementasi dan proyek lainnya. Setelah dari tujuan ini, ada beberapa hal yang diperlukan dalam implementation governance ini, yang termasuk dalam input. Nah, input ini terdiri dari beberapa bagian juga di dalamnya. Input ini antara lain yaitu yang pertama, permintaan pekerjaan arsitektur. Permintaan pekerjaan arsitektur ini ada beberapa bagian yang dibutuhkan. Pertama yaitu sponsor organisasi, pernyataan misi organisasi, tujuan bisnis, rencana strategi bisnis, dan batas waktu pengerjaan dari arsitektur ini. Nah, setelah itu ada input yang kedua, yaitu pernyataan karya arsitektur yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, pernyataan judul pekerjaan, yang kedua permintaan dan belakang proyek yang akan dilaksanakan, yang ketiga deskripsi dan ruang lingkupnya, keempat visi arsitektur, dan kelima pendekatan manajerial yang akan dilakukan. Nah, input yang ketiga yaitu analisis dampak. Analisis dampak yang dilakukan adalah menganalisis nama, deskripsi, dan tujuan dari setiap proyek yang akan terkena dampaknya. Yang kedua, memperkirakan biaya opsi dari migrasi jika diperlukan. Dan yang ketiga, risiko dan masalah yang akan terjadi. Saya Kadek Ramaraditya dan di sini saya akan membahas bagian dari langkah-langkah pada fase G. Jadi,
Apa saja langkah-langkah dalam fase G? Langkah-langkah dalam fase G adalah sebagai berikut. Yang pertama, konfirmasikan cakupan dan prioritas untuk penempatan dengan manajemen pembangunan, identifikasi sumber daya dan keterampilan penempatan, panduan pengembangan penyebaran solusi, melakukan tinjauan kepatuhan arsitektur perusahaan, melaksanakan operasi bisnis dan DI, dan yang terakhir, lakukan tinjauan pasca implementasi dan tutup implementasinya. Jadi tingkat perincian yang dibahas dalam fase G akan tergantung pada ruang lingkup dan tujuan dari keseluruhan upaya arsitektur. Urutan langkah-langkah dalam fase G serta waktu di mana mereka dimulai dan diselesaikan secara formal harus disesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sesuai dengan tata kelola arsitektur yang didirikan. Dan selanjutnya, saya akan membahas tentang output dari fase G. Jadi apa saja output dari fase G? Output dari fase G mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada yang pertama, kontrak arsitektur yang ditandatangani seperti yang direkomendasikan dalam arsitektur yang diimplementasikan sesuai arsitektur, penilaian kepatuhan, perubahan permintaan, solusi yang sesuai dengan arsitektur yang digunakan, yang termasuk sistem yang diterapkan sesuai arsitektur, perjanjian tingkat layanan, visi arsitektur, yaitu pembaruan pasca implementasi, dokumen definisi arsitektur yang diperbarui pasca implementasi, model pengoperasian bisnis, dan DI solusi yang diterapkan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like video ini dan subscribe.